Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lab 10 ya, konfigurasi dasar router. Routing adalah bisa dibilang menjadi lari estafet gitu ya. Router meneruskan paket data antar jaringan menggunakan tabel routing. Namun yang running tidak akan tahu arah tanpa instruksi. Router yang belum dikonfigurasi tidak akan dapat membuat tabel routing jika si yang running ini pertama tidak tahu di mana menemukan running tujuan yang kedua, maka koneksinya itu akan jauh atau tidak akan tersambung sama sekali. Tanpa konfigurasi, perangkat akhir tidak dapat menjangkau router dan komunikasi lintas jaringan terputus. Tiga pilar konfigurasi router. Setiap router baru memerlukan 3 tahap inisialisasi agar dapat beroperasi secara aman dan fungsional di dalam jaringan. Misal 1. Pengaturan awal, membangun fondasi, mengamankan akses, memberi nama perangkat dan menyimpan konfigurasi dasar. Lalu yang kedua, konfigurasi antarmuka, membuka pintu, mengaktifkan port fixing dan menetapkan alamat IP. Lalu yang ketiga, default gateway, memetakan rute keluar, memastikan perangkat dan switch mengetahui jalan menuju jaringan luar. Dalam pilar 1 atau part 1, jalur pipa pengaturan awal atau konfigurasi awal. 7 langkah esensial untuk mengubah router dari kondisi default pabrik menjadi perangkat yang aman dan siap digunakan. Kayak 1 itu nama perangkat atau memberi nama perangkat host seperti hostname, S1 atau R2 biasanya. Lalu keamanan privilege, ESEC, enable secret. Lalu keamanan user, ISEC, line console 0. Lalu akses jarak jauh, line VTY jarak 0/4, dan inskripsi sandi, yang dimana inskripsi sandi ini service password encryption dan pesan peringatan banner MAUTD dan simpan konfigurasi running config. Privilege ASIC mode memberikan akses tak terbatas ke konfigurasi router. Mode ini paling kritis untuk diamankan diakses hak yang tak sah. Misalkan router config enable secret class. Secret ini menyandikan kata sandi secara otomatis menggunakan algoritma inskripsi kuat. Lalu kelasnya itu untuk kata sandi yang ditetapkan. Jadi enable untuk masuk, lalu secret itu untuk kata sandi secara otomatis, lalu kata sandi kelas itu yang ditetapkan. Lalu masuk ke router config. Ini jika setelah masuk line console 0 itu memberikan keamanan user ESEC, terus dengan diisi password lalu diketik login. Itu untuk memaksa router meminta kata sandi saat pengguna terhubung secara fisik melalui kabel konsol. Lalu setelah itu ada service password encryption, yang dimana menginskripsi semua kata sandi teks biasa di dalam file konfigurasi. Lalu akses jarak jauh dan penyimpanan permanen, mengakses akses SSH atau telnet dalam kurung VTY. Ini membuka 5 jalur virtual simultan 0 hingga 4, yang dimana hitungannya 0 itu 1 ya, 0 1 sampai 4 itu 0 itu 1 2 3, hitungan sampai 5, dan mengizinkan protokol SSH serta telnet, dimana menyiapkan konfigurasi
menggunakan copy running bukan. Kita bisa melihat line VTY 04 ini pengaturannya, lalu kita kasih password Cisco, lalu login, lalu transport input SSH telnet, lalu menyimpan konfigurasi dengan copy running config startup config, dimana jika router kehilangan daya, konfigurasi di RAM akan hilang. Perintah ini mengunci perubahan secara permanen ke NVRAM. Lalu interface ya. Meskipun pengaturan dasar selesai, router tidak dapat dijangkau tanpa interface. Interface adalah jembatan fisik yang menghubungkan router ke berbagai jaringan. Interface yang termuka ini ya. Lalu masuk ke dalam gigabit, ya benar. Interface gigabit 0/0/0 yaitu mengarah ke LAN, internal switch atau host. Lalu gigabit 0/0/1 itu mengarah ke jaringan eksternal router atau ISP. Masuk anatomi perintah antarmuka. Setiap antarmuka membutuhkan 3 elemen utama, kayak alamat IP, deskripsi fungsional, dan perintah aktivasi. Contohnya interface gigabit 0/0, lalu description link to LAN, yang dimana link to LAN ini berfungsi untuk praktik terbaik untuk dokumentasi dan troubleshooting, misal info kontak ISP. Lalu isi IP address-nya. Lalu kita ketik no shutdown, yang dimana no shutdown ini untuk mengaktifkan antarmuka fisik dan logika layer. Setelah itu dalam matriks konfigurasi IPv4 dan IPv6, sintaks dasar untuk kedua protokol identik dengan pengecualian pada deklarasi protokol dan metode penulisan subnet mask. Kayak contohnya karakteristik IPv4 itu menggunakan subnet mask desimal terpisah, misal 255.255.255.0 IP address kan. Setelah IP lalu digabung dengan masknya, subnet mask. Lalu kalau misalkan IPv6 itu menggunakan prefix length yang digabungkan langsung pada akhir alamat. Kayak contohnya IPv address, penulisan IPv6-nya lalu diakhiri dengan prefixnya. Sebenarnya sama, tapi yang membedakan hanya di bagian awal dan akhir. Awal itu kan beda kan angkanya. Lalu masuk ke dalam pilar ketiga, yaitu logika default gateway. Default gateway ini adalah alamat IP antarmuka router lokal. Kapan perangkat benar-benar menggunakannya. Kayak misalkan kondisi PC1 mengirim paket data, lalu masuk ke apakah IP tujuan berada di jaringan lokal yang sama. Jika iya, paket dikirim langsung ke PC2 melalui switch default gateway tidak digunakan. Jika tidak, paket dikirim ke alamat default gateway. Router kemudian membaca tabel routing untuk meneruskan paket. Lalu dalam matriks gateway, host PC dan switch ini seperti fungsi gateway berbeda dengan secara mendasar tergantung pada peran perangkat di dalam arsitektur jaringan. Kayak misal di dalam end device, fungsi utama diperlukan untuk mengirim paket data aplikasi pengguna ke perangkat di subnet lain, misal internet. Konfigurasinya ditetapkan secara lokal di sistem operasi PC atau diterima melalui DHCP. Catatan IPv6-nya itu PC menerima gateway IPv6, lalu secara otomatis via pesan router advertisement akan dikirimkan. Lalu di switch layer kedua, fungsi utamanya itu seperti switch tidak memerlukan gateway untuk meneruskan frame lokal. Gateway hanya diperlukan agar administrator dapat mengelola switch secara jarak jauh via SSH atau telnet. Konfigurasinya ditetapkan secara global melalui antarmuka baris perintah Cisco IOS. Anatomi konfigurasinya itu seperti switch layer 2 dapat membalas koneksi manajemen jarak jauh seperti SSH, switch virtual interface SFI, dan default gateway harus dikonfigurasi. Kayak misalkan lihat topologinya, admin, router, switch, balik lagi ke router. Kita masuk ke config terminal.
Lalu IP default gateway 192.168.10.1, di mana perintah IP default gateway ini perintah dieksekusi secara global konfigurasi mode, bukan di dalam antarmuka khusus, karena IP default gateway ini bisa dipakai di semuanya ya, berarti ya di satu itu ya, di switch itu. Lalu bagian IP defaultnya ini sebagai IPv4 dari antarmuka router lokal yang terhubung langsung ke switch tersebut. Lalu dashboard sintesisnya seperti ini. Tujuan verifikasi apa yang dicari, kalau misalkan melihat ringkasan cepat antarmuka, status IP dan fisik interface, itu bisa menggunakan show IP interface brief. Lalu melihat table routing bisa menggunakan show IP route. Lalu melihat statistik fisik dan kecepatan itu bisa menggunakan show IP interface. Lalu melihat detail protokol dan konfigurasi khusus MAC dan MTU itu bisa menggunakan show IP interface. Oke, masuk ke dalam selanjutnya, itu analisis mendalam tentang membaca status interface. Interface yang dikonfigurasi dengan benar dan terhubung secara fisik harus menampilkan indikator ganda, kayak misalkan di status dan protokol ya. Nah ya, up. Kayak misalkan lihat di gambar, gigabit 0/0 ini mempunyai IP address, lalu statusnya oke-nya itu yes. Apakah sudah tersetting apa belum? Yes. Metodenya manual dan statusnya up dan protokolnya up. Di sini untuk fisikal status up, kabel terhubung dengan benar ke port, perangkat di ujung lain menyala dan port aktif. Lalu untuk yang up ini status dan protokol itu mewakili layer 2 data link, yang dimana UP dan framing layer kedua fungsional itu masuk ke Ethernet dan konfigurasi logikal sesuai. Oke, mungkin situ saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.